Oke, halo, selamat siang. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan konsep strategi dan visi misi perusahaan ya. Nah, berikut materinya. Nah, materi ini sudah saya share ya di MyCIC. Nah, kita akan bahas terkait materi konsep strategi dan visi misi perusahaan. Nah, di sini memuat terkait dengan definisi dari pengertian manajemen menurut beberapa ahli ya dan juga definisi lainnya. Ini terkait definisi manajemen ini sudah kita bahas di pengantar manajemen ya, yaitu ada dari menurut Terry, menurut James ya dan lain-lain. Lalu setelah kita sudah mempelajari tersebut, nah, di sini juga ada definisi dari strategi, ya, atau yang sering kita kenal sebagai manajemen strategi, ya. Nah, di sini kalau kita bahas definisi dari strategi, ini merupakan rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Nah, lalu ada juga yang menjelaskan terkait pengertian umum dan khususnya, yaitu eh, jika dilihat dari pengertian umum, strategi di sini merupakan ya proses penentuan rencana pemimpin puncak ya yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi ya. Nah, ini disertai juga penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Lalu pengertian khusus dari strategi di sini merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Nah, dengan demikian, strategi ini hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Nah, terjadinya kecepatan inovasi pasar. Nah, ya, inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen yang memerlukan kompetensi inti atau core kompetensi. Nah, perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Jadi, ini merupakan pengertian umum dan khusus dari strategi. Nah, jadi kesimpulannya ya secara singkat bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan analisis dan pengamatan lingkungan. Gitu ya. Jadi yang sudah ditetapkan. Lalu di sini pengertian manajemen strategi menurut beberapa ahli seperti J. David Hanger and Thomas L. Whelan. Nah, ini strategi is that a set of managerial decision and action that determines the long-run performance of a corporation. Dan jika diterjemahkan, di sini artinya adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Nah, ini merupakan pengertian manajemen strategi ya. Lalu ada lagi menurut Pitch and Robinson 97, ini merupakan kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Lalu di sini menurut Fred David itu manajemen strategi adalah ilmu yang formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan. Ya, ini untuk pengertian menurut ahli terkait manajemen strategi. Oke. Nah, ini secara umum maka ya bahwa manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan
pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Ya, nantinya ini biasanya kaitannya dengan pencapaian tujuan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Mohon maaf ya, tadi berhenti sebentar. Nah, di sini eh, oleh karena itu, manajemen strategi sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan di dunia karena ini alasan mengapa manajemen strategi ini merupakan hal yang penting ya. Yaitu yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi perusahaan ya. Kemudian yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga adalah dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata, ya. Kemudian yang keempat adalah berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas, gitu. Jadi itu mengapa untuk tujuan dari organisasi itu penting. Ini ada beberapa alasan. Nah, lalu di sini hierarki dari strategi ya. Nah, strategi ini berinteraksi erat dan berkelanjutan serta harus diintegrasikan dengan baik demi kesuksesan. Pelaksanaannya khusus sangat bervariasi antara satu perusahaan. Nah, ini ada 5 elemen dasar proses dari manajemen strategi. Yang pertama adalah melakukan atau menetapkan visi dan misi dari tujuan organisasi, ya. Kemudian pengamalan lingkungan, pengamatan lingkungan. Ya, jadi dilihat dulu lingkungan yang akan dilakukan atau yang akan dipilih untuk kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga, perumusan dan pemilihan strategi yang tepat. Yang keempat, mengimplementasikan strategi ya yang sudah dirancang tentunya. Dan yang kelima, evaluasi kinerja dan pengadilan tindakan koreksi. Dan yang terakhir adalah model manajemen strategi. Jadi, 5 elemen yang harus diperhatikan dalam penyusunan manajemen strategi. Gitu ya, kalau kita lihat dari pengamatan manajemen strategi ini, ya ini itu dimulai dari pengamatan lingkungan ke perumusan strategi, termasuk penetapan visi misi tujuan strategi dan kebijakan, lalu diteruskan implementasi dan juga yang termasuk pengembangan program, anggaran, prosedur, gitu. Dan terakhir itu evaluasi dan pengendalian, gitu ya. Lalu menetapkan tujuan perusahaan. Ya, kita lihat untuk menetapkan tujuan perusahaan di sini. Yang mana tujuan perusahaan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan ya, yang telah ditetapkan perusahaan, gitu. Nah, untuk bidang di mana perusahaan perlu membuat tujuan dan sasaran adalah profitabilitas, laba bersih yang dicapai. Ini dilihatnya di laporan keuangan di bagian laba rugi. Ya, nanti ada pengukurannya, semacam pengukuran begitu yang bisa melihat seberapa besar perusahaan tersebut menghasilkan suatu keuntungan. Lalu yang kedua, efisiensi atau biaya rendah. Nah, ini dilihatnya di laba rugi ya. Jadi dilihat apakah biaya tersebut lebih rendah dari pendapatan atau lebih tinggi gitu. Biasanya kalau
laba rugi itu minus, berarti kan biaya lebih besar. Sedangkan kalau laba ruginya tidak minus, itu biayanya rendah, maka bisa disebut efisien. Dan yang ketiga, pertumbuhan atau kenaikan aset total penjualan dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari neraca ya, neraca yang dimana ya, neraca perusahaan itu kan ada aset ya, total asetnya itu udah berapa. Itu nanti dibandingkan dengan tahun sekarang, tahun yang lalu, dan tahun mungkin yang akan datang, itu dilihat trennya tuh, apakah trennya itu membaik atau tidak gitu ya. Dan yang keempat, kekayaan pemegang saham, dividen, dan apresiasi harga saham. Nah, apabila perusahaan tersebut yang memiliki saham, maka bisa dilihat di bagian neraca. Nah, yang keempat, yang kelima, di sini penggunaan sumber daya atau ROE dan ROI. Ini dilihat di neraca juga, namun harus ada diukurnya tuh dengan rasio ya, rasio ROE dan ROI. Nanti dihitung presentasenya, apakah presentase tersebut baik atau tidak gitu. Nah, ini biasanya kalau ROI ini dipelajari di manajemen keuangan ya, di bagian rasio keuangan. Lalu yang keenam, nah di sini ada reputasi ya. Yang ini diperhitungkan sebagai perusahaan yang terkenal, lihat reputasinya. Ketujuh, ada kontribusi untuk karyawan seperti keamanan kerja dan upahnya. Apakah sesuai dengan standar upah ya minimum regional begitu. Dan yang kedelapan, kontribusi untuk lingkungan seperti pajak, amal, CSR, dan produk bermanfaat. Apakah hal tersebut dilakukan oleh perusahaan tersebut? Jadi pajaknya dibayar, terus ada CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, di mana itu merupakan kegiatan perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar ya, dan juga apakah produk tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan pasar, yaitu pangsa pasarnya seberapa besar. Nah, itu juga bisa diukur ya, sudah seluas apa. Selanjutnya kepemimpinan teknologi yang terkait dengan inovasi dan kreativitas. Gitu. Jadi hal ini merupakan hal yang penting. Dan yang selanjutnya ada kelangsungan hidup atau menghindari kebangkrutan. Itu kan bisa dilihat dari laporan keuangan ya, apakah perusahaan ini itu dalam kondisi yang sehat. Dan yang terakhir, kebutuhan pribadi manajemen puncak atau menggunakan perubahan untuk tujuan pribadi, seperti menyediakan pekerjaan untuk keluarga. Jadi ini juga bisa diukur ya terkait dengan hal-hal yang memang bisa dilakukan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi perusahaan. Jadi tujuan perusahaan itu bisa ditetapkan dari hal-hal seperti ini. Ini menurut Hanger and Wellen di Strategic Management tahun 2013. Nah, ada beberapa petunjuk yang dapat membantu manajemen membuat tujuan yang berkualitas. Ya, ini hal yang membantu, yaitu mengembangkan tujuan perusahaan secara spesifik, menyusun tujuan perusahaan yang mampu dicapai, dan membentuk tujuan perusahaan yang sifatnya fleksibel. Bagaimana membentuk tujuan perusahaan gitu. Nah, di sini ada organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi bisnis ini tujuannya meningkatkan profit dan keuntungan. Sedangkan kalau organisasi publik itu tujuannya memberikan pelayanan publik yang lebih baik gitu. Nah, tujuan organisasi antara lain adalah hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang dan usaha-usaha atau kegiatan yang diarahkan. Nah, berikut ada beberapa fungsi tujuan ya, yaitu sebagai berikut di sini, sebagai pedoman kegiatan gitu ya, supaya nanti tahu gitu hasil akhirnya itu sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Kemudian sumber legitimasi, yaitu melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya, jadi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, standar pelaksanaan yang mana memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi organisasi. Yang keempat, ada sumber motivasi, ya, jadi seperti pemberian insentif.
Dan yang terakhir adalah dasar rasional pengorganisasian karena antara tujuan dan struktur organisasi ini saling berinteraksi dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, ini merupakan fungsi ya dari tujuan. Nah, lalu ada tujuan dan manfaat organisasi. Nah, ini ada beberapa di sini ya, mengatasi keterbatasan kemampuan. Jadi adanya keterbatasan baik itu kemampuan, kemauan, sumber daya yang dimiliki ya. Lalu supaya lebih efektif dan efisien. Nah, ini dan untuk memanfaatkan wadah memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-sama. Wadah mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki oleh seseorang ya. Lalu ada wadah mendapatkan jabatan dan pembagian kerja, wadah mengelola lingkungan, berarti ini kata kuncinya mengelola lingkungan, lalu wadah mencari keuntungan, ya, dan menggunakan kekuasaan dan pengawasan atau motif kekuasaan ini mendapatkan penghargaan, memenuhi kebutuhan manusia, ya, menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang. Ini ada beberapa manfaat ya dan tujuan organisasi. Lalu untuk jenis sasaran sendiri, nah ada 4. Yang pertama, organisasi mempunyai sasaran lebih dari 1. Ya, organisasi dimungkinkan mempunyai sasaran yang berlawanan. Yang ketiga, sasaran saling berkaitan satu sama lain. Dan yang keempat, ada berbeda pandangan terhadap sasaran yang ditetapkan. Gitu. Jadi ini jenis sasaran tergantung ingin memilih yang seperti apa. Lalu sasaran organisasi dan pengukuran efektivitas. Nah, ini sasaran atau tujuan merupakan alasan bagi eksistensi organisasi ya. Nah, ini sangat penting bagi proses manajemen yang dijalankan suatu organisasi, yaitu sebagai pengakuan. Lalu jenis sasaran sendiri ada sasaran resmi dan sasaran yang sebenarnya yang benar-benar ingin dicapai. Dan pihak yang menetapkan sasaran organisasi ada pemimpin tunggal dan koalisi kelompok pimpinan gitu. Jadi ada 2 jenis ya yang menetapkan sasaran organisasi. Lalu kalau kita bahas kedua sumber kinerja, ya itu ada strategi perusahaan, strategi bisnis. Strategi perusahaan ini menentukan ruang lingkup perusahaan dalam industri dan pasar. Jadi tempat bersaing. Nah, kalau strategi bisnis di sini berkaitan dengan bagaimana perusahaan bersaing dalam industri atau pasar tertentu ya, gitu. Jadi ada sedikit perbedaan di sini ya. Nanti dibaca lagi untuk lebih lengkapnya ya. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari the result of superior profitability ya. Jadi terkait dengan sumber dari bagaimana perusahaan menghasilkan suatu profit. Gitu. Dari rate of return above the cost of capital, how do we make money? Jadi bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan atau make money yang mana itu bisa didapatkan dari industri attractiveness atau which industry should we be in. Jadi industri mana yang akan dikuasai dan competitive advantage yaitu how should we compete. Jadi apa yang akan kita berikan ya, unggulan apa yang akan kita berikan. Itu karena ini akan merupakan suatu strategi bisnis yang baik ya terkait dengan competitive advantage ini. Nah, sedangkan kalau kita bahas industri yang akan kita pilih itu akan terkait dengan corporate strategi atau strategi perusahaan. Jadi ini ada cara bagaimana perusahaan akan mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, di sini ada gambaran strategi perusahaan. Jadi contoh ya dari perusahaan yang menerapkan strategi bersaing. Itu.
Ada dua pertanyaan yang sama, di mana perusahaan bersaing dan bagaimana persaingannya. Nah, ini memberikan dasar bagi kita untuk menggambarkan strategi yang sedang ditempuh perusahaan. Jadi pertanyaan ini memiliki beberapa dimensi dan berkaitan dengan industri atau industri di mana perusahaan itu berada, produk yang disuplai, kelompok pelanggan yang ditargetkan, negara-negara dan tempat di mana ia beroperasi dan berbagai aktivitas vertikal yang dilakukan. Nah, ini sebagai ilustrasi ada Coca-Cola terdiri dari dua elemen, yaitu Coca-Cola ini bersaing di industri minuman ringan, di mana persediaannya terkonsentrasi untuk minuman bermerek seperti Coca-Cola, The Sprite, Fanta, Tab, Prestige, dan memasok minuman lain seperti Minute Maid, Hi-C, N5 Alive, jus buah, dan air botol, Dasani. Jadi macam-macam ya. Nah, secara geografis, ini Coca-Cola bersaing di seluruh dunia. Nah, pasar utamanya adalah AS 27% penjualan, ikuti Meksiko, Brasil, Jepang, dan Cina. Ya, lalu dalam hal ruang lingkup vertikal, kegiatan utama Coca-Cola adalah pengembangan produk manajemen merek dan pembuatan dan distribusi konsentrat. Jadi produksi dan distribusi minuman ringan itu dilakukan oleh perusahaan kembarannya Coca-Cola Enterprise dan pembotolan lokal waralaba. Jadi ini adalah ilustrasi dari Coca-Cola ya. Nah, ini Coca-Cola melakukan sebuah strategi diferensiasi yang bergantung pada citra merek dan dikembangkan melalui iklan promosi. Ini berusaha meraih kepemimpinan pangsa pasar melalui pemasaran massal dan melalui hubungan yang erat dengan perusahaan pembotolan di setiap negara. Namun strategi ini tidak tentang bersaing untuk hari ini, melainkan bersaing untuk besok. Jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Coca-Cola ya. Nah, tujuan jangka panjang ini berhubungan dengan tujuan keseluruhan dari misi, apa yang ingin dicapai atau visi dan target kinerja yang spesifik. Dalam kasus perusahaan itu, dimensi strategi dinamisnya diuraikan secara luas dalam pernyataan visi, yaitu untuk menyegarkan dunia visinya ya. Dan misinya itu dalam 5 perspektif, yaitu orang, produk, planet, mitra, dan laba. Jadi kalau visi itu tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, secara lebih spesifik, tujuan perusahaan diuraikan dalam presentasi analis jangka panjang, pertumbuhan volume 3-4%, pertumbuhan pendapatan 5-6%, dan pertumbuhan laba operasional 6-8%. Ya. Nah, ini pada waktu itu, kalau sekarang mungkin ada isu pemboikotan, jadi mungkin akan berdampak pada strategi ini. Nah, lalu di sini gambaran dari strategi perusahaan ya, yang statik dan dinamik. Itu kalau statik itu where are we competing, di mana, kemudian bagaimana, how are we competing. Kalau statik itu yang di mana kita akan berkompetisi dan bagaimana caranya. Sedangkan kalau dinamik itu yang ada perubahan ya, itu apa yang akan kita lakukan ya untuk menjadi sesuatu. What do we want to be? Apa kita akan jadi apa gitu. What do we want to achieve? Apa yang akan kita capai? Ya, dan juga how will we get there? Jadi bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hal tersebut? Gitu. Ini adalah perbedaan antara strategi pemasarannya statis dan dinamik. Yang baik ya sebenarnya yang dinamik, karena yang namanya perubahan kondisi itu kan selalu ada ya. Kalau statik kan hanya itu saja. Sebenarnya dinamik itu dinamis yang berubah rupa. Jadi harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, lalu di sini ada identifikasi hierarki strategi laporan terkait dengan pertanyaan misi, prinsip, visi, dan strategi ya. Ini. Lalu ini gambaran dari evolusi strategi manajemen yang dominan dari mulai financial budgeting sampai dengan strategi in the new millennium. Jadi dari tahun 50 sampai tahun 2009 ini ada evolusi yang
strategi yang dilakukan. Kalau 2050 itu masih budgeting, corporate planning, kemudian berubah menjadi strategi as positioning, quest for competitive advantage, strategi for the new economic, dan strategi yang the new millennium. Nah, perusahaan juga harus mewujudkan 3 set elemen, tujuan dan nilai, sumber daya dan kemampuan dan lingkungan industri. Ini harus diperhatikan. Nah, di sini juga disebut ada strategi SWOT yang biasa kita pelajari ya, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat juga bisa diimplementasikan dalam perencanaan strategi. Lalu ini adalah the basic framework strategi as a link between the firm and its environment, yaitu ada perusahaan akan membuat strategi yang mana itu juga diperhatikan oleh lingkungan dari industri tersebut. Kalau di perusahaan itu kan terdiri dari tujuan dan nilai, terus ada sumber daya dan kapabilitas, dan struktur dan sistem. Sedangkan kalau di lingkungan industri, itu kompetitor, customer, dan supplier. Gitu. Jadi, teman-teman mahasiswa harus bisa membedakan apa yang disebut sebagai perusahaan dan industri ya. Kalau industri itu contohnya seperti industri food and beverage, gitu misal. Kemudian industri food and beverage itu ada di dalamnya ada perusahaan-perusahaan ya seperti misalnya perusahaan sari roti gitu ya, perusahaan makanan gitu, atau industri manufaktur yang terdiri dari perusahaan Ultrajaya gitu, PT Ultrajaya yang memproduksi Ultramilk, kemudian ada Indofood, perusahaan Indofood ya, dan juga perusahaan semen tiga roda. Nah, itu merupakan perusahaan manufaktur gitu misal contohnya seperti itu. Perbedaan dari industri dan perusahaan. Nah, ini berikut merupakan gambaran dari common elements in a successful strategy. Nah, yang dikatakan strategi yang sukses itu adalah yang effective implementation. Nah, gitu. Jadi, effective implementation di sini itu ada simple, consistent and long-term goals, ya. Kemudian ada profound understanding of the competitive environment, objective objective appraisal of resources. Jadi ini yang disebut sebagai successful strategi yaitu effective implementation. Nah, penjelasannya ada di bawah ya. Nah, berikut juga ada 10 manfaat dari memiliki visi misi yang jelas, yaitu tentunya positif semua dari 1 sampai 10 ya, dari mencapai kejelasan tujuan di antara semua manajer dan karyawan, sampai dengan mencapai sinergi antara semua manajer dan karyawan. Jadi dihubungkan dengan manajer, karyawan, maupun perusahaan tersebut. Gitu. Pertanyaan misi memiliki variasi, tetapi harus memasuki 9 komponen. Nah, ini ada yang harus diperhatikan pelanggan sampai dengan perhatian untuk karyawan, apakah karyawan aset berharga bagi perusahaan gitu. Jadi harus diperhatikan ya, jangan sampai ada yang terlewat. Berikut contoh visi yang diambil dari perusahaan, instansi, dan organisasi. Misalnya, visinya mewujudkan generasi muda yang tangguh, mandiri, terampil, dan berakhlak mulia. Sedangkan untuk misinya adalah caranya bagaimana? Sebagai upaya, yaitu mengadakan kegiatan kepemudaan di masyarakat. Nah, ini kegiatan kepemudaan. Lalu yang kedua, mengadakan pelatihan bisnis, baik itu pertanian, perniagaan, dan bisnis kreatif. Kemudian yang ketiga, membantu dan mengabdi dan menjaga lingkungan, ya. Mengabdi dan menjaga lingkungan. Yang keempat, meningkatkan prestasi baik dalam bidang olahraga maupun keilmuan, dan yang terakhir mempererat tali persaudaraan. Nah, ini merupakan cara untuk mencapai suatu visi, ya. Gitu. Ada juga visi misi Kemenristek Dikti, ya, itu ada juga di sini. Visi misi Indosat Oredo menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia.
yang mana misinya itu layanan dan produk yang membebaskan jaringan data yang unggul, memperlakukan pelanggan sebagai sahabat, kemudian transformasi digital, ya. Jadi visi misi perusahaan itu nanti disesuaikan dengan apa jenis perusahaan atau organisasi ya. Lalu ada visi misi dari universitas ya. Universitas Indonesia atau UI. Nah, ini. KIC juga punya ya, punya visi misi ya. Gitu. Menjadi universitas yang mandiri dan unggul. Misinya adalah melaksanakan tridharma. Nah, kemudian visi misi Alfamart. Alfamart itu kan perusahaan waralaba. Jadi ada visi misinya juga gitu ya. Nah, ini visi misi Alfamart ya. Visinya to be Indonesian large and globally competition widely owned retail distribution network that empower small entrepreneurs and fulfill customer needs and expectation. Jadi ingin menjadi yang paling besar ya, perusahaan yang terbesar dan secara global dan berkompetitif secara global ya, kemudian memiliki retail distribution sendiri atau jaringan retail distribution sendiri yang bisa mendukung small entrepreneur ya dan mengisi customer need, mengisi kebutuhan dan harapan dari konsumen. Lalu misinya itu dengan cara membuat pelanggan satisfied atau kepuasan ya dengan fokus the high quality product dan service. Jadi kan biasanya kalau pegawai Alfamart kan dituntut untuk ramah kalau misalnya dia pelanggan. Lalu yang kedua, implementing ethical business practice to be the best in all of our action. Jadi mengimplementasikan etika bisnis ya. Ya misal contohnya seperti produk-produk kadaluarsa harus dicek jangan sampai ada yang terjual gitu. Jadi stop oknam. Terus dilihat lagi tentang kualitas produknya dan juga pelayanan dari si karyawannya. Lalu yang ketiga, develop entrepreneurial spirit and skill in the company and the society dan develop a reliable, healthy, and growing organization which benefit all stakeholders. Gitu. Jadi nggak cuma untuk pelanggan, melainkan stakeholdernya ya yang berkaitan dengan perusahaan tersebut itu harus yang reliable, healthy, and growing organization. Jadi menjadi organisasi yang tumbuh dan sehat gitu. Nah, itu tadi materi ya terkait dengan strategi dan juga visi misi yang merupakan rencana bisnis dalam inovasi. Jadi kalau misalnya ingin melakukan inovasi bisnis, diawali harus dengan membuat suatu rencana strategi, menyusun visi misi dan yang disesuaikan dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.